René Descartes. Descartes lahir di Prancis pada tahun 1596 dan meninggal pada tahun 1650. Meski hidupnya bisa dikatakan singkat, tapi pengaruh dan karya yang dihasilkannya sangat luar biasa. Banyak filsuf barat setelah Descartes yang terpengaruh oleh gagasan-gagasannya dan meneruskan alur pemikirannya. Descartes kecil sakit-sakitan, tetapi pintar, sehingga oleh sekolahnya dia diberi hak khusus. Dia satu-satunya murid yang boleh bangun kesiangan dan masuk kelas siang, sementara teman-temannya harus masuk pagi-pagi. Mungkin guru-gurunya mengerti potensi seorang Descartes. Tidak sekolah pun, dia sudah pintar. Mungkin begitu pikir guru-gurunya. Ayah Descartes ingin anaknya menjadi pengacara, tetapi Descartes sendiri malah berminat menjadi tentara. Dia dikenal pintar, terutama di bidang matematika dan fisika. Dia sempat bergabung dengan militer Prancis. Dalam dinas kemiliteran, dia dikenal sebagai ahli strategi perang. Tapi kemudian, dia tertarik pada dunia pemikiran, dunia filsafat, lalu meninggalkan kemiliteran. Dia mulai mengalami pencerahan sekitar tahun 1619. Pada tahun itu, Descartes bermimpi hingga 3 kali. Mimpi-mimpi ini yang menjadi pelecut semangatnya memasuki dunia filsafat dan menjadi bahan perenungannya. Pada tahun 1620, dia mulai mengajar kebenaran mimpi-mimpinya dengan menjelajahi banyak negara selama 3-5 tahun. Apa yang dia lakukan waktu itu mirip dengan yang dilakukan Imam Al-Ghazali ketika mengalami goncangan skeptisisme. Menghilang dari dunia yang dia kenal untuk mengejar kebenaran. Momen paling terkenal dari Descartes adalah ketika dia uzlah menyepi ke Belanda. Dia menulis beberapa karya besarnya ketika uzlah itu, hingga akhirnya dia populer karena karya-karyanya. Dia diundang kemana-mana. Bahkan Ratu Christina, Ratu Swedia di masa itu, meminta diajar secara privat oleh Descartes. Dia harus bersusah payah selama mengajar sang ratu. Dia mengajar 3 kali seminggu, yang dimulai pada pukul 5 pagi. Jadwal itu terasa berat bagi Descartes, karena sejak kecil dia terbiasa bangun siang. Kuliah privat berlangsung dalam kastil sang ratu. Dalam narasi Descartes, kastil itu terasa seperti neraka karena sangat dingin. Suhu rendah itu akhirnya menyebabkan Descartes terkena radang paru-paru. Kabarnya, hanya 5 kali dia mengajar privat tersebut. Setelah itu, dia kena radang paru-paru hingga meninggal dunia. Beberapa pemikiran filsafat dari Descartes, di antaranya, yang pertama, pengetahuan yang pasti. Karya filsafat Descartes dapat dipahami dalam bingkai konteks pemikiran pada masanya, yakni adanya pertentangan antara skolastisisme dengan keilmuan baru Galilean Kopernikan. Atas dasar tersebut, ia dengan misi filsafatnya berusaha mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan. 1. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Semisal kita memasukkan kayu lurus ke dalam air, maka akan tampak bengkok. 2. Fakta umum tentang dunia, semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan. Descartes menyatakan
bagaimana jika kita mengalami mimpi yang sama berkali-kali dan dari situ kita mendapatkan pengetahuan umum tersebut. 3. Logika dan matematika. Prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Ia menyatakan bagaimana jika ada suatu makhluk yang berkuasa memasukkan ilusi dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kita berada dalam suatu matriks. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Baginya eksistensi pikiran manusia adalah sesuatu yang absolut dan tidak dapat diragukan. Sebab meskipun pemikirannya tentang sesuatu salah, pikirannya tertipu oleh suatu matriks. Ia ragu akan segalanya, tidak dapat diragukan lagi bahwa pikiran itu sendiri eksis atau ada. Pikiran sendiri bagi Descartes ialah suatu benda berpikir yang bersifat mental, bukan bersifat fisik atau material. Dari prinsip awal bahwa pikiran itu eksis, Descartes melanjutkan filsafatnya untuk membuktikan bahwa Tuhan dan benda-benda itu ada. Pemikiran yang kedua, ontologi Tuhan dan benda. Berangkat dari pembuktiannya bahwa pikiran itu eksis, filsafatnya membuktikan bahwa Tuhan ada dan kemudian membuktikan bahwa benda material ada. Descartes mendasarkan akan adanya Tuhan pada prinsip bahwa sebab harus lebih besar, sempurna, baik dari akibat. Dalam pikiran Descartes, ia memiliki suatu gagasan tentang Tuhan adalah suatu zat sempurna yang tak terhingga. Gagasan tersebut tidak mungkin muncul atau disebabkan oleh pengalaman dan pikiran diri sendiri. Karena kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak sempurna dan dapat diragukan, sehingga tidak memenuhi prinsip sebab lebih sempurna dari akibat. Gagasan tentang Tuhan yang ada dalam kepala sebagai akibat hanya bisa disebabkan oleh sebuah makhluk sempurna yang menaruhnya dalam pikiran saya, yakni Tuhan. Setelah membuktikan adanya Tuhan, Descartes membuktikan bahwa benda material itu eksis. Ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan ketidakmampuan untuk memiliki kecenderungan pemahaman bahwa benda material itu eksis. Apabila pemahaman benda material eksis hanya merupakan sebuah matriks kompleks yang menipu pikiran manusia, itu berarti Tuhan adalah penipu. Dan bagi Descartes, penipu ialah ketidaksempurnaan, padahal Tuhan ialah zat yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan tidak mungkin menipu, sehingga benda material itu pastilah ada. Pemikiran yang ketiga, metafisika. Bagi René Descartes, realitas terdiri dari 3 hal, yakni benda material yang terbatas, seperti objek-objek fisik, seperti meja, kursi, tubuh manusia, dan sebagainya. Kemudian, benda mental non-material yang terbatas, seperti pikiran dan jiwa manusia, serta benda mental yang tak terbatas, seperti Tuhan. Ia juga membedakan antara pikiran manusia dan tubuh fisik manusia. Pembagian ini juga mengantarkannya pada